Ya, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, ini ada sedikit perhitungan ya, jadi mohon diperhatikan. Jadi makanya saya record juga supaya nanti teman-teman bisa, misalnya kalau ada yang kurang jelas, bisa melihat kembali videonya, ataupun bisa menanyakan di grup WhatsApp ya. Oke. Oke, materi selanjutnya adalah tentang peramalan atau biasa disebut forecasting. Jadi peramalan itu apa sih? Jadi sebelum kita melakukan produksi, biasanya kita melihat dulu berdasarkan data, misalnya order pesanannya seperti apa sih, kemudian bagaimana kita memanajemen permintaannya, apakah langsung diambil semua atau sebagian saja, kemudian dari situ kita bisa meramalkan namanya permintaan. Nah, kalau permintaan bisa dilihat dari pertama ada permintaan dari customer, kemudian ada bagian penawaran ya, kemudian dari penawaran tersebut terjadi negosiasi baik dari segi harga maupun kuantitas, kemudian dari situ ada kesepakatan dan terbitlah perjanjian untuk order atau pemesanan. Definisi peramalan itu sendiri, karena peramalan ini kurang lebih sama kayak peramalan yang teman-teman pahami ya, sesuatu yang tidak pasti, yaitu dia merupakan suatu prediksi atau proyeksi, atau juga bisa perkiraan atau estimasi terjadinya aktivitas ataupun suatu peristiwa di masa yang akan datang. Nah, perbedaannya antara peramalan yang kita lakukan dengan misalnya peramalan-peramalan yang lain, gitu ya, yaitu ada ya yang disebut basic data. Jadi ada yang namanya data historis atau data masa lalu, yaitu data-data dari pembelian customer sebelumnya atau misalnya bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa kan acuan untuk melihat atau mengkondisikan bagaimana sih istilahnya, bagaimana nantinya untuk memproduksi pada bulan yang akan kita mau kembangkan, seperti itu ya. Kemudian untuk peramalan permintaan sendiri, ada banyak hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, untuk inputnya itu bisa jadi dari riset pasar, gitu ya. Misalnya membuat kuesioner, misalnya ada yang banyak yang mau beli atau tidak barangnya kita, gitu ya. Misalnya juga kalau yang tadi saya bilang, itu datanya dari historis penjualan atau data historis, biasanya seperti itu ya. Data dari penjualan sebelumnya. Bisa juga dari atau juga dari opini expert gitu ya. Kemudian untuk kendala sendiri bisa berdasarkan bagaimana strategi perusahaannya kita, terus ketersediaan sumber dayanya juga sama kemampuan teknologi. Nah, jangan sampai misalnya kita menggunakan teknologi yang canggih tapi sumber dayanya kita tidak bisa memenuhi, atau misalnya sebaliknya, sumber dayanya kita bagus tapi kita tidak punya teknologi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi peramalannya kita nanti. Serta juga tentu saja dipengaruhi sama lingkungan, baik dari kondisi pasar, misalnya kalau misalnya zaman sekarang kan kondisi ekonomi cenderung tidak stabil ya, jadi mungkin permintaan juga akan sedikit menurun, ataupun juga kebijakan pemerintah, bagaimana ekspor impor sekarang sudah juga mulai dibatasi, kemudian perkembangan teknologi, sosial budaya juga sangat mempengaruhi, sehingga dari hal-hal tersebut nanti kita bisa melakukan peramalan berdasarkan ekspektasi permintaan untuk mengetahui berapa produk atau berapa jumlah yang harus kita produksi. Permasalahannya biasanya ya, ada dalam metode peramalan ini karena yang namanya estimasi ya atau perkiraan, tentu saja ada istilahnya kemungkinan terjadinya error atau misalnya ketidaksesuaian antara yang kita prediksi dengan kejadian sebenarnya. Cuman hal itu sebenarnya bisa ditekan dengan beberapa hal, yaitu juga dengan contohnya kita membuat peramalan tersebut berdasarkan data terbaru misalnya, sehingga data yang kita pakai itu tidak terlalu lama lah jenjang waktunya, karena
apalagi untuk produk-produk yang cepat berubah ya, atau fast moving product itu harus menggunakan data-data yang terbaru sehingga peramalannya juga bisa aktual atau misalnya merepresentasikan keadaan yang sekarang. Jangan sampai data yang kita pakai misalnya 10 tahun yang lalu itu kan sangat jauh ya jeda waktunya. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian siapa saja sih yang mempengaruhi atau harus mengetahui peramalan ini? Yaitu sebenarnya semua bidang ya, mulai dari bagian produksi, pemasaran, logistik, perencanaan tekniknya, bagian perawatan, juga personalia. Jadi peramalan ini sangat penting untuk istilahnya proses produksi kita mulai dari awal sampai akhir. Nah, apa saja sih yang harus istilahnya diperhatikan dalam konsep peramalan? Yang pertama itu timely, yaitu bagaimana dia digunakan untuk beberapa periode mendatang. Jadi jangan sampai kita melakukan perencanaan cuman untuk misalnya periode yang singkat, atau misalnya 1 hari, 2 hari. Jadi kalau bisa, dia bisa digunakan untuk beberapa periode yang akan datang. Kemudian akurat, jadi tingkat penyimpangannya yang bisa diterima dalam toleransi. Jadi biasanya dalam peramalan itu ada perhitungan data errornya. Jadi semakin rendah data error, berarti peramalan kita itu akan semakin akurat. Kemudian reliable, jadi dapat dilakukan berulang kali. Jadi ketika misalnya kita menggunakan suatu metode, kemudian metode itu digunakan lagi untuk bisa digunakan untuk bulan-bulan selanjutnya, ataupun ketika kita melakukan perhitungan berkali-kali hasilnya itu sama, contohnya seperti itu. Kemudian meaningful, artinya hasil ramalan ini bisa memberikan suatu tujuan. Tujuannya yaitu data berapa yang harus kita produksi, misalnya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga isi, jadi gampang digunakan ya. Jangan sampai kita harus mengeluarkan biaya lagi ketika melakukan peramalan, misalnya pakai expert ya, atau misalnya pakai data statistik yang lain seperti itu. Dan yang paling penting yaitu tertulis. Jadi yang paling penting ketika misalnya teman-teman nanti terjun ke IKM adalah data atau dokumentasi data. Jadi semua data itu usahakan selalu dokumentasi. Saya pernah tahu itu masalah itu mama sekali itu. Iya. Oke, untuk metode peramalan sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif tentu saja berdasarkan data atau angka. Kemudian kalau kualitatif itu biasanya berdasarkan opini ya. Bisa jadi dari opini expert, bisa jadi juga dari opini customer. Jadi kita harus istilahnya lebih subjektif ya. Kalau kuantitas itu lebih objektif karena berdasarkan data real. Di metode yang akan kita pelajari, kita hanya akan mempelajari metode yang paling sederhana, yaitu di kuantitatif, kemudian pakai deret waktu. Kita akan pakai yang moving average, jadi rata-rata bergerak namanya. Dalam segi metode peramalan, ada yang kuantitatif, ada yang deret waktu, ada yang kausal juga. Kalau kausal dia masih menggunakan sistem lebih statistikal. Kalau deret waktu dia memperhitungkan jeda ataupun musim atau interpolasi ataupun periodenya ya. Oke. Nah, faktor perubah dalam peramalan sebenarnya dalam peramalan itu kita tidak bisa menggunakan suatu metode untuk semua produk. Jadi kita lihat dulu faktor-faktor atau misalnya jenis produknya kita seperti apa. Jika produknya kita faktornya acak ya, faktornya acak dalam artian permintaannya fluktuatif naik turun, itu kita bisa pakai yang metode misalnya yang kayak tadi rata-rata bergerak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya faktornya berupa tren, kalau tren itu suatu masa dia akan banyak yang minta, tapi
kita nggak tahu kapan tren itu bisa kembali. Contohnya kemarin mungkin kalau teman-teman ingat tren kayak batu akik gitu ya. Ketika misalnya batu akiknya lagi tren atau lagi banyak permintaan, itu harganya tinggi. Tapi kita nggak bisa prediksi kapan batu akik akan tren kembali. Bedanya kalau misalnya ada yang disebut juga produk yang siklik atau siklus ya. Siklus. Kalau siklus itu dia naik turun. Lebih ke produk-produk misalnya kayak produk fashion. Jadi kalau misalnya produk fashion yang jeans, kita bisa tahu beberapa tahun ke depan nanti akan muncul lagi faktor produk-produk yang tentang jeans, atau misalnya produk-produk yang lebih kalau siklus itu lebih kelihatan di produk fashion sih, atau misalnya bisa jadi juga masuk ke produk-produk yang banyak dibeli ketika menjelang Idul Fitri misalnya. Contohnya mungkin sirup ya. Kalau misalnya sirup dia lebih ke faktor siklus ya. Kita bisa tahu kapan dia naik lagi, yaitu mendekati Lebaran misalnya seperti itu. Kalau faktor musiman itu mungkin teman-teman bisa lihat kalau misalnya kalau kita kan cuma ada 2 musim ya, panas dan hujan. Mungkin ke permintaan produk payung misalnya atau jas hujan akan meningkat pada musim hujan, tergantung siklusnya ya. Atau misalnya untuk lebih gampang dilihat itu kita bisa lihat untuk produk-produk yang di luar yang punya 4 musim. Jadi ada musim panas, musim dingin, musim semi, sama musim musim panas, musim hujan, musim panas, musim semi, musim salju, sama musim apa satunya? Pokoknya 4 musim itu ya. Misalnya kalau selain produk-produk yang di musim salju, otomatis baju yang dijual adalah pola-pola yang musim salju yang tebal. Beda dengan yang pola-pola yang musim panas misalnya. Dia mungkin lebih tipis atau misalnya lebih variannya lebih banyak. Kalau misalnya produk-produk untuk musim salju itu cenderung mungkin lebih sedikit atau misalnya lebih tebal bahannya atau lebih mahal. Nah, itu jenis-jenis produknya. Nah, untuk melihat apakah produk kita menggunakan metode peramalan yang mana, nah itu juga harus kita cek berdasarkan produknya seperti apa. Nah, kalau misalnya yang akan kita pelajari di sini adalah faktor yang keacakannya fluktuatif ya, sehingga kita bisa pakai yang moving average. Tapi berbeda lagi kalau misalnya yang pakai siklus atau musiman, itu lebih cocok untuk pakai yang winter atau siklik atau eksponen. Tetapi di sini karena kita keinginannya atau IKM-nya kita berharap istilahnya untuk yang pola sederhana saja setidaknya bisa teman-teman aplikasikan nanti, maka kita putuskan untuk mengajarkan yang faktor keacakan. Nah, salah satunya model deret waktu, di mana di sini nanti datanya menggunakan data historis atau penjualan dari beberapa waktu terakhir untuk mengeksplorasi peramalan penjualannya. Untuk deret waktu di sini, para peramal akan mengasumsikan polanya itu cenderung maju ke depan ya. Jadi ini sebenarnya cukup naif, tapi lebih baik digunakan daripada tidak melakukan sama sekali. Sehingga ini adalah salah satu metode yang paling mudah dan paling bisa diaplikasikan meskipun akurasinya cenderung kurang baik. Nah, contohnya tuh seperti ini rumusnya. Ketika formulasi untuk metode rata-rata bergerak, N periode sama dengan jumlah permintaan N periode tertentu dibagi N. Di mana N di sini adalah jumlah bulannya ya, atau periode yang kita pakai untuk rata-rata bergerak. Contohnya, jika menggunakan periode 3, maka
Rata-rata bergerak 3 periode sama dengan jumlah permintaan 3 periode tertentu dibagi dengan 3. Oke. Di sini ada contoh soal. Jadi contoh soalnya untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian permintaannya untuk bulan Januari 100, Februari 115, Maret 116, April 125, Mei 135. Dengan menggunakan data yang sama, kita coba untuk menggunakan metode moving average dengan nilai N-nya itu 2. Nah, kita coba melakukan peramalan ya. Untuk peramalan dengan nilai N-nya 2, itu berarti N di sini kan periode. Berarti saya menggunakan 2 dari bulan sebelumnya. Berarti saya menggunakan data di bulan Februari dan bulan Januari. Berarti saya menggunakan data untuk bulan Februari dan Januari untuk meramalkan permintaan di bulan Maret. Berarti di sini rata-rata bergeraknya adalah permintaan bulan Januari ditambah dengan permintaan bulan Februari. Ingat ya, kalau misalnya perkalian dan pembagian, jadi kalau bisa ditambah dulu kemudian dibagi. Jangan sampai kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator, nanti tidak dikasih dalam kurung, nanti akan diproses, dibagi dulu baru ditambah. Itu perlu diperhatikan. Kemudian dibagi 2. Oke, berarti untuk peramalan di bulan Maret adalah 107,5. Karena misalnya biasanya produk ya enggak bisa 0,5, jadi biasanya dibulatkan ke atas, berarti 108 produk yang akan kita buat. Bagaimana untuk bulan Aprilnya? Kalau bulan Aprilnya berarti pakai data bulan Februari dan bulan Maret. Jadi ditambah kemudian dibagi 2. Begitu seterusnya ya, ini karena saya pakai Excel jadi bisa ditarik. Nah, sehingga di bulan Juni kita dapat untuk peramalan bulan Juni adalah 130 produk. Berarti di sini kita tidak bisa melakukan peramalan ya, karena kita tidak tahu data di bulan Desember kemarin. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya dia pakai N-nya 3? Berarti kita pakai 3 angka atau 3 data sebelumnya. Berarti kalau N-nya 3, kita baru bisa melakukan peramalan di bulan April. Sehingga di sini adalah permintaan bulan Januari, permintaan bulan Februari, kemudian Maret, ya. Kemudian kita bagi dengan 3. Ingat ya, dibaginya 3, bukan baginya 2. Karena ini rata-ratanya adalah N-nya 3. Sehingga kita dapat untuk bulan Juni 125,3 produk. Seperti itu ya peramalannya. Oke. Untuk peramalan kurang lebih rumusnya seperti itu, saya rasa mudah ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti setelah penjelasan. Kemudian ada yang namanya jadwal induk produksi atau MPS. Nah, di sini kita akan merencanakan bagaimana memproduksi family product dalam suatu produk. Nah, di sini dia akan menyatakan kita akan melakukan schedule ya. Kapan kita harus memproduksi, berapa yang harus kita simpan sebagai persediaan untuk memenuhi pemesanannya kita. Jadi di sini tujuannya MPS adalah melihat dampak dari permintaan dan perencanaan material kapasitas untuk menjamin kalau produknya kita itu bisa tersedia sesuai dengan pemesanan dan apakah kita memerlukan stok persediaan atau tidak. Nah, ada 4 fungsi untuk penjadwalan MPS tersendiri.
Jadi ini adalah awal ketika kita akan melakukan MRP atau misalnya perancangan untuk keseluruhan produk gitu ya. Kemudian menjadwalkan ini dia bisa melakukan penjadwalan kapan membeli elemen-elemen untuk produknya, kemudian memberikan landasan berapa yang dibutuhkan, kemudian intinya supaya nanti kita bisa menyediakan produk sesuai dengan yang sudah kita janjikan ke customer. Ini bentuk umumnya MPS ya. Jadi ada item, kemudian lead time itu adalah waktu tunggu ya. Waktu pemesanan. Kemudian ada persediaan di gudang, ada peramalan, kemudian peramalan pesanan yang sudah diterima atau dikeluarkan. Kemudian persediaan yang direncanakan, jumlah item yang diproduksi, waktu produksi, atau waktu produksi dimulai seperti itu. Nah, ini keterangan-keterangannya. Kalau lot size itu adalah ukuran dalam suatu produk, lead time itu waktu tunggu, ya, baik dia menunggu material atau waktu perakitan. Kemudian quantity on hand itu adalah persediaan di gudang, forecast yang tadi peramalannya kita, customer order itu yang sudah diterima atau dikeluarkan, project on hand itu status persediaan yang direncanakan ada di gudang, MPS quantity itu jumlah item yang diproduksi, MPS start itu adalah jumlah produk akhir yang akan diproduksi, dimulai dengan pemesanan atau komponen perakitan yang akan dibuat di akhir. Nah, ini ada beberapa istilah yang memang teman-teman harus perhatikan, karena ketika misalnya kami jadikan bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Jadi mungkin nanti bisa dicatat arti-artinya ya, supaya nanti kalau ujian bisa paham. Nah, untuk MPS sendiri perlu diperhatikan, ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang make to stock ya, atau make to order, assembly to order juga bisa. Dia struktur produknya berdasarkan bill of material. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi produk yang kita buat adalah MPS-nya saja, atau bagaimana komponen misalnya sepedanya saja ya. Sepedanya saja. Jadi kita perlu tahu kalau misalnya ada pemesanan sepeda di minggu kelima misalnya ya. Kalau pemesanan sepeda di minggu kelima, kita harus mulai melakukan pemesanan material kapan seperti itu. MPS itu cuma fokus di produk inti. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai ke seat, ke frame, terus aluminium, ya ini nanti yang namanya MRP. Nah, tapi untuk D1 kita nggak sampai di situ, kita cuman merakit untuk produk intinya saja. Tapi setelah mengetahui MPS, saya rasa untuk MRP-nya sudah cukup mudah, gitu ya. Untuk perencanaan MPS, tentunya kita butuh level produknya ya. Kemudian bagaimana mengorganisasikan MPS berdasarkan kelompok produknya, kemudian bagaimana periode satuan waktunya. Pembuatannya itu memerlukan informasi dari peramalan, persediaan, juga di gudang berapa, kemudian berapa, sehingga nanti kita bisa menghitung kapasitas secara kasar ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke kapasitas nanti. Sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana aktualnya, bagaimana yang kita rencanakan apakah sesuai, kemudian bagaimana yang ada di gudang, apakah kita harus menentukan berapa yang harus stay di gudang atau tidak perlu. Nanti itu bisa dilihat di MPS. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Jadi ini nanti sudah tersedia ya. Jadi kalau misalnya di sini perencanaan produksi untuk bulan Januari ada
1.500, kemudian untuk bulan Februari ada 1.200. Nah, dari 1.500 ini terbagi menjadi 3 produk. Yang pertama itu wedges, yang kedua sneakers, yang ketiga heels. Nah, untuk masing-masing minggunya bisa teman-teman lihat untuk wedges minggu pertama 300, untuk sneaker dan heels tidak ada ya. Kemudian untuk sneaker minggu kedua di 350, kemudian untuk minggu ketiga ada produksi wedges dan heels 300 dan 200 untuk heels ya. Kemudian di minggu keempat ada sneaker 350. Begitu juga untuk yang Februari sama. Nah, bagaimana untuk perencanaan produksi sneakers dan sepatu? Ini kita coba untuk yang produk sneakers dulu ya. Oke, jadi untuk produk sneakers kita fokus ke sini dulu ya. Untuk yang pertama. Untuk produk sneakers, dia akan harus diproduksi atau ada permintaan di minggu ke-2, 4, 6, kemudian 8. Nah, ini nanti kita isi di sini. Yang diproduksi. Oke. Nah, peramalan sama permintaan ini dari mana? Ini datanya biasanya sudah ada dari yang tadi. Jadi kita membandingkan nanti peramalan, ini yang kita ramalkan yang tadi ya, dari moving average rata-rata bergerak, sama ini pemesanan yang diterima. Kemudian untuk mengisi MPS, oke, sini tolong teman-teman. Untuk mengisi MPS, sebelumnya kita lihat dulu di sini lead time-nya adalah 2 minggu. Jadi ketika misalnya kita lead time ini waktu tunggu ya. Jadi ketika misalnya kita mau di sini sudah diproduksi 350, berarti kita harus melakukan waktu produksi sebelumnya. Berarti sebelum awal minggu pertama Januari, mungkin minggu ke-4 Desember harusnya kita melakukan produksi. Nah, oleh karena itu pentingnya dilakukan persediaan di gudang ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek apakah perlu melakukan persediaan atau melakukan penyimpanan. Jadi untuk mengantisipasi permintaan di bulan minggu kedua Januari, harusnya kita sudah melakukan atau mempunyai persediaan ya. Contohnya seperti itu. Tapi karena di sini istilahnya kita tidak mulai perhitungannya dari minggu pertama Januari, berarti di sini kita tidak bisa isi untuk waktu produksi dimulainya yang 360. Yang bisa kita isi adalah untuk yang waktu produksi di minggu keempat. Yang ini ya. Minggu keempat 350, berarti kita harus memproduksi 2 minggu sebelumnya. Berarti di sini 1, 2. Berarti kita harus memproduksi 350 di sini. Nah, untuk yang minggu ke-6 sama kayak tadi 2 minggu ya, berarti 1, 2. Berarti kita harus memproduksi di minggu ke-4 Januari sebanyak 300. Sama kayak yang 8, kita juga harus memproduksi 300 di minggu ke-6 karena lead time-nya 2 minggu. Di sini kita tidak melakukan produksi. Oke. Sekarang kita menghitung persediaan yang direncanakan. Caranya yaitu yang pertama sesuai dengan rumusnya ya. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya, yaitu persediaan minggu pertama didapatkan dari persediaan di gudang ditambah jumlah item yang diproduksi dikurangi pilih nilai terbesar antara jumlah peramalan ataupun pemesanan yang sudah diterima atau dikeluarkan. Jadi di sini yang pertama persediaan di gudang kita ada 125.
ya. Kemudian saya tambah jumlah item yang diproduksi karena minggu pertama kita tidak memproduksi berarti 0. Kemudian dikurang dengan pilih yang terbesar. Di sini kita cek peramalannya adalah 100 sedangkan pemesanannya 90. Berarti yang kita pilih ada yang paling besar ya, yaitu di peramalan 100. Jadi hasilnya 25. Oke, mungkin saya ulang kembali ya. Untuk minggu pertama, kita cek dulu di persediaan gudang. Persediaan gudang ada 125, kemudian ditambah dengan jumlah item yang diproduksi berarti 0, kemudian dikurang dari yang terbesar antara peramalan dan pemesanan. Kalau yang terbesar berarti 100 ya, sehingga kita dapat 25. Nah, bagaimana untuk minggu kedua? Oke, untuk minggu kedua, kita lihat perencanaan yang direncanakan. Berarti mulai dari sini. Karena yang ini, yang di gudang kita sudah pakai. Berarti yang direncanakan adalah kita punya persediaan yang direncanakan 25. Kemudian ditambah jumlah item yang diproduksi. Untuk minggu kedua Januari kita ada produksi 365 ya. 350, sorry. Kemudian dikurang dari yang terbesar. Kalau tadi yang terbesar di peramalan, tapi kalau yang minggu kedua justru yang terbesar adalah di pemesanan yang sudah diterima. Sehingga kita pilih yang 120. Sehingga nanti hasilnya adalah 225. Begitu seterusnya sampai di minggu ke-8. Oke, kita coba. Minggu ke-8 yaitu 225 ditambah dengan yang diproduksi dikurang yang paling besar pemesanan 105. Kemudian 105 lagi ditambah dengan kita produksi ya di minggu ke-4 Januari dikurang yang paling besar adalah di peramalan 305. Kemudian di sini persediaan kita 305, tapi di bulan ke-5 atau minggu pertama Februari kita tidak melakukan produksi, sehingga ditambah 0, kemudian dikurangi yang paling besar adalah permintaan di sini 200. Kemudian selanjutnya perencanaan persediaannya 105, kemudian di sini ada produksi, kemudian dikurang dengan yang paling besar ya, ini 205. Kemudian untuk selanjutnya di sini 205, kemudian ditambah 0, dikurang 175. Yang paling besar ya, ini 30. Dan yang terakhir, sini 30, ditambah ada produksi 300, kemudian dikurangi yang paling besar 180, berarti 150. Jadi hasil MPS-nya adalah seperti ini. Untuk membacanya berarti di minggu pertama kita akan ada penyimpanan sebanyak 25, kemudian minggu kedua 255, minggu ketiga 105, minggu keempat 305, minggu kelima ada 105, minggu keenam 205, minggu ketujuh 30, dan minggu terakhir kita ada pemesanan atau di gudang itu sebesar 150 produk. Untuk MPS. Untuk produk sneakers saja ya. Ini masih sneakers. Oke, ini hasil yang tadi. Dengan lead time 2 minggu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin karena ini hitungan ya, saya pakai Excel tadi. Sebenarnya kalau hitungan lebih enak pakai papan sih, lebih enak offline sebenarnya. Cuman ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Maka dari itu juga saya
saya kasih video ya, supaya teman-teman bisa mengulang-ulang kembali penjelasannya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Bu, saya Bu, Oh ya, silakan. sebenarnya Bu, saya itu berpikirnya kalau orang berbicara persoalan angka-angka Iya. itu tidak terlalu efektif untuk dibahas melalui Zoom sebenarnya. Makanya Iya. saya sebenarnya agak bingung ini Bu dari tadi, karena saya tidak mampu merangkai. Kan biasanya kalau matematik itu saya lebih ke arah bagaimana menyilang-nyilang antara poin yang satu dengan yang lain, sehingga saya sebenarnya agak bingung. Tapi terlepas dari itu kan kayaknya Ibu juga rekam ini, mudah-mudahan nanti bisa saya akses dengan teman-teman yang lain di mana sehingga kita bisa mengulang-ulang. Tapi saya pengharapannya Bu ke depan bahwasanya di beberapa kajian teori kalau sifatnya mungkin angka-angka mungkin bisa di ini Bu, apa namanya? Kita melakukan pertemuan offline karena hari Jumat itu biasanya ada jamnya kepala dinas koperasi itu tidak sampai full biasanya di hari Jumat. Kita bisa manfaatkan itu kalau Ibu punya kesempatan juga misalnya. Oke, mungkin bisa itu kan ya, mungkin bisa disondingkan di pihak akomodasinya ya, karena saya sih tidak, soalnya memang ada fokus seperti itu, cuman mungkin karena ini bersifat teori gitu kan ya, nanti akan ada praktikumnya juga kan ya, mungkin nanti akan lebih jelas ketika misalnya praktikum, karena kalau praktikum tidak mungkin online. Iya Bu. Iya, mungkin nanti akan lebih jelasnya di situ. Mungkin ini di sini makanya saya membahasnya dengan sederhana saja, dengan satu contoh soal saja. Paling enggak nanti bisa memudahkan teman-teman nanti untuk praktikumnya. Nanti praktikumnya mungkin level soalnya jauh lebih kompleks. Dasarnya setidaknya sudah ada lah, seperti itu. Kalau ini Bu, sebenarnya kalau berbicara persoalan kualitatif dengan kuantitatif, apakah selamanya sifat teori keduanya ini kuanti akan tetap berbicara persoalan angka dengan atau numerik, ataukah kualitatif juga akan selamanya berbicara persoalan ekspektasi atau pendapat-pendapat umum? Kalau yang kualitatif memang berdasarkan opini ya, lebih banyak kalau misalnya teman-teman lihat dari kuesioner dan lain-lain. Nah, nanti datanya seperti itu. Kayak misalnya dulu saya sempat ikut surveinya Yamaha ya. Mereka membuat produk baru, kemudian dilihat dari segi permintaannya, misalnya banyaknya warna yang mana, seperti itu. Nah, itu masuk di kualitatif dari customer. Tapi kalau kuanti itu lebih ke betul-betul data baik dari penjualan yang berupa memang angka yang bisa diolah. Memang ada perbedaan antara objektif dan subjektif. Nanti teman-teman pengen pendekatan produknya ke arah yang mana, seperti itu. Jadi tidak ada yang saklek, misalnya produk A harus pakai yang ini, produk B harus pakai yang ini. Mungkin disesuaikan saja dengan jenis dan keinginan dari teman-teman. Misalnya lebih memudahkannya pakai yang mana, apakah pakai yang opini orang saja atau yang pakai data, seperti itu. Makanya. Jadi kalau yang cocoknya Bu, kalau semisal biasanya kan produk olahan dengan produk-produk misalnya kita dropshipper atau kita reseller itu kan biasanya berbeda itu Bu sama produk olahan. Nah, biasanya kalau kita mau petakan yang cocoknya kualitatif dengan kuantitatif itu biasanya bagian mana itu Bu? Oke. Kalau yang kualitatif itu cenderung sebenarnya lebih ke produk-produk baru sebenarnya. Kalau misalnya kita mau buat bahan olahan misalnya yang baru, lebih cenderung ke kualitatifnya. Tapi kalau misalnya barangnya sudah ada, kayak misalnya dropship, reseller, begitu kan, jelas datanya, angkanya sudah real ya. Misalnya kita beli ini produk
A misalnya kejual bulan ini sekian, sehingga kita harus restock berapa, itu lebih bagus pakai kuantitatif. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin nanti untuk hitungannya teman-teman bisa lebih perdalam lagi di praktikum ya. Cuman untuk teori saya tetap ada seperti ini karena memang dari RPS-nya mengharuskan ini ada gitu ya. Soalnya saya juga bingung, soalnya saya kemarin juga sudah ikut sama programnya di baru. Cuman kemarin kalau yang di baru itu dia seminggu full offline. Jadi benar-benar bisa fokus, apalagi tentang hitungannya. Ya mungkin karena perbedaan pendekatan saja ya. Mudah-mudahan dengan saya record, teman-teman bisa mengingat kembali ataupun melihat langkah-langkahnya. Paling enggak nanti soal yang saya tampilkan kurang lebih tidak jauh beda sama yang saya ajarkan. Saya tapi apa nih ya, ujiannya offline atau online? Kemungkinan kayaknya offline ya. Ada jadwalnya. Tahu kalau ujiannya, Bu? Belum tahu. Kalau Oke. ujian kayaknya masih online, Bu. Nanti praktek baru offline. Oke. Nanti saya konfirmasi ke pihak Akomnya ya, karena soalnya kalau saya lihat jatuh PS sama UASnya jauh sekali gitu ya. Saya sih takutnya nanti takut lupa materinya karena terlalu lama gitu kan. Kalau memang misalnya kita bisa selesaikan saja di tanggal sebelum praktikum itu kita bisa selesaikan UTS dan UASnya, kenapa enggak gitu. Jangan sampai terlalu lama, nantinya teman-teman lupa, seperti itu biasanya sih. Biar dituntaskan dulu. Tapi nanti saya koordinasi dulu sama pihak akumnya ya.